Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hal yang sangat khusus dari kitab Sakaria adalah firman yang dia sampaikan banyak berdasarkan pada penglihatan. Nah, kalau penglihatan pertama Sakaria melihat ada kuda-kuda, baik kuda merah, kuda pink, kuda putih dengan penunggang kudanya yang berbicara tentang bagaimana Allah mengutus malaikatnya untuk menjelajah di antara umatnya, untuk siap memberi pertolongan, kekuatan, jalan keluar, membawa ketenangan, membawa rasa aman bagi orang-orang yang percaya. Tetapi juga sekaligus bahwa malaikat Allah dengan penunggang kudanya ini datang di tengah-tengah manusia untuk apa? Untuk menegur, untuk mengingatkan jika umat yang dikasih Tuhan ada dalam kesalahan. Nah, kemudian setelah dia sampaikan penglihatan yang pertama, kemudian dia juga mengajak umat Tuhan untuk mengerti penglihatan yang kedua, karena ini bicara tentang tanduk, sebuah situasi yang menggambarkan betapa berbahayanya posisi orang percaya, di mana banyak orang ingin menyerang, banyak orang ingin menanduk, banyak orang ingin melukai. Makanya Yesus dengan tegas berkata, kita ini seperti anak domba di tengah serigala. Bicara domba, bukankah itu bicara tentang kelemahan? Dan bicara tentang serigala, bukankah itu bicara tentang keganasan? Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Berarti meskipun kita anak domba di tengah serigala, tetapi kalau gembala kita adalah Tuhan, Daud dengan tegas berkata, tidak akan kekurangan aku. Bahkan selanjutnya dia katakan, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Karena gada dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Oh, Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang penglihatan Sakaria yang kedua, yaitu ketika ia melihat tanduk. Bagaimana digambarkan bahwa orang-orang di sekitar umat Allah ini menjadi begitu iri hati, menjadi begitu jahat. Kenapa? Karena mereka gak bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka. Orang-orang percaya ini berlipat kali ganda, sehingga bangsa-bangsa sekitar mulai merancangkan yang jahat bagi umat Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sekarang hidup di zaman seperti itu juga. Orang-orang yang sukses gak bisa aman karena banyak orang yang mau menanduk, banyak orang yang mau menyikut. Tetapi Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Nah, dalam pembahasan kita tentang penglihatan kedua, yaitu tanduk, kita mau sama-sama lihat dari Sakaria pasal 1. Sakaria pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Sakaria pasal 1
ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Jadi yang sedang mau digambarkan di sini, ada masanya orang percaya mengalami bagaimana orang di sekitarnya merancang rencana menanduk dan menanduk. Tetapi kalau saja kita sabar, kalau saja kita berserah pada Tuhan, kalau saja kita sepenuhnya hanya hidup menurut janji-janji Allah, maka apa yang terjadi? Tanduk-tanduk yang sama yang tadinya coba menyerang kita, tanduk-tanduk itu akan berbalik menyerang mereka. Karena Alkitab berkata, bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari terpencar meninggalkan engkau. Dari sini kita bisa melihat betapa orang percaya tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Betapa orang percaya tidak perlu panik ketika mendapat serangan. Betapa orang percaya harus berserah, karena kita tahu Allah sumber kekuatan kita akan memberikan kemenangan yang luar biasa buat anak-anaknya. Haleluya. Nah, pertanyaannya dari ayat bacaan ini, apa sih tujuan musuh menyerang orang percaya? Kenapa sih pendeta? Selalu umat Allah akan melewati masa-masa yang sukar. Kenapa orang percaya selalu mendapat serangan demi serangan? Saya pelajari apa tujuan musuh menyerang orang percaya. Yang pertama, untuk membuat orang percaya tidak bersatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang paling dibenci oleh setan adalah kesatuan. Setan gak senang lihat rumah tangga bersatu. Setan gak senang lihat gereja bersatu. Setan gak senang lihat warga negara bersatu. Di mana ada keributan, di mana ada saling menyerang, di situ ada setan yang sedang menari-nari. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai bangsa kita menjadi bangsa yang membiarkan setan menari-nari. Kenapa? Karena adu domba, saya khawatir hari-hari ini sudah dipakai oleh orang-orang tertentu untuk memuluskan jalannya, sehingga politik divide et impera yang pernah menghancurkan Indonesia, yang dipakai oleh Belanda pada saat itu, saya khawatir sedang dipakai oleh orang-orang tertentu supaya posisinya baik, supaya jabatannya baik, supaya kelompoknya menang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti itulah orang-orang yang terkutuk. Kenapa? Karena bangsa sendiri diadu domba, bangsa sendiri dipecah-pecah, orang-orangnya sendiri dihancurkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus bersatu. Perbedaan itu biasa. Suami istri berbeda, adik kakak berbeda, bahkan anak kembar pun ada perbedaannya. Tetapi kesatuan tidak bicara tentang apakah kamu bukan saya, apakah saya bukan kamu. Tetapi persatuan itu berbicara tentang saya tidak bisa sendiri, saya membutuhkan orang lain. Bukan soal saya suka atau tidak suka, ini soal saya membutuhkan. Suami-suami harus sadar, saya butuhkan istri saya. Di tengah kekurangan istri, tetap kita membutuhkannya. Istri-istri harus sadar di tengah kekuranganmu bahwa suamimu juga ada kekurangan, tetapi saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga masing-masing kita menyadari, Tuhan, saya harus bersatu. Saya dengan anak-anak saya harus bersatu. Saya dengan ipar-ipar saya harus bersatu. Perbedaan wajar, hal-hal friksi yang tidak menyenangkan bisa terjadi, tapi kita tetap harus bersatu. Yang kedua, apa tujuan musuh menyerang orang percaya? Yang pertama, untuk membuat orang percaya tidak bersatu. Yang kedua, untuk membuat orang percaya terpisah dari kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan ingin sekali melihat kita terpisah dari kasih Tuhan. Tetapi hari ini yang saya mau ingatkan buat saudara, Paulus bilang, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya,
Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Biarlah setiap kita punya mentality seperti itu, bahwa aku akan tetap menjadi satu dengan Kristus. Aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Haleluya. Yang ketiga, apa tujuan musuh, masalah, setan menyerang orang percaya? Yang ketiga, saya pelajari untuk membuat orang percaya kehilangan iman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita masih punya iman, kita pasti akan menang. Selama kita masih punya iman, kita pasti melihat mujizat. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun boleh terjadi, iman saudara jangan goyah. Iman saudara jangan goyah. Air mata saudara boleh mengalir, engkau boleh difitnah, engkau boleh direndahkan orang, tapi iman saudara harus tetap bangkit dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Dan yang keempat, apa tujuan musuh menyerang orang percaya? Untuk membuat orang percaya hidup dalam dosa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang percaya sudah hidup dalam dosa, tidak ada kuasa dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi, apa tujuan musuh menyerang orang percaya? Pertama, untuk membuat orang percaya tidak bersatu. Yang kedua, untuk membuat orang percaya terpisah dari kasih Tuhan. Yang ketiga, untuk membuat orang percaya kehilangan iman. Dan yang keempat, untuk membuat orang percaya hidup dalam dosa. Berarti kita harus diingatkan, mari kita bersatu menjadi orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Yang kedua, mari kita tetap melekat pada kasih Tuhan. Yang ketiga, mari kita tetap pegang iman sampai di tengah pergumulan sekalipun, sampai tetes darah yang penghabisan sekalipun. Dan yang keempat, mari kita tinggalkan dosa, karena hanya dengan hidup dalam kebenaran kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, sehingga ketika musuh mulai menanduk kami, orang di sekitar kami merasakan yang jahat, ajar kami untuk berserah, tekun, sabar, dan mengandalkan Tuhan saja, sehingga kami tetap menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kesatuan. Kami menjadi orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Kami tidak terpisah dari kasih Tuhan. Kami tetap beriman dan kami menjauhkan diri dari dosa, sehingga kami tetap berjalan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah yang menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan tidak pernah Dia mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan.